Om Swastiastu. Berkuasanya Kiai Agung Gede Kesiman di Badung. Kiai Agung Gede Kesiman adalah salah satu saudara dari I Gusti Gede Ngurah Pemecutan Raja Denpasar kedua yang berkuasa dari tahun 1813 sampai dengan tahun 1817. Kiai Agung Gede Kesiman setelah menikah dengan putri dari Puri Pemayun Kedaton Kesiman yang bernama Anak Agung Istri Putu Ngurah, kemudian tinggal menetap di Puri Pemayun Kedaton Kesiman. Akan tetapi, beliau tidak lama tinggal menetap di Puri Pemayun Kedaton Kesiman. Kiai Agung Gede Kesiman kemudian pindah ke tempat yang baru dan mendirikan puri yang kemudian dikenal dengan nama Puri Gede Kesiman. Beliau kemudian menjadi penguasa Puri Gede Kesiman. Dalam perkembangan selanjutnya, Raja Kesiman, Kiai Agung Gede Kesiman, kemudian diberi kekuasaan sebagai wali raja di Badung. Setelah I Gusti Gede Ngurah Pemecutan Raja Denpasar kedua wafat. Karena ketika itu putra mahkota I Gusti Made Ngurah Pemecutan masih di bawah umur. Atas persetujuan Pesamuan Agung Kerajaan disepakati untuk mengangkat pamannya yang ketika itu berkuasa di Puri Kesiman menjadi wali raja. Setelah dilantik menjadi wali raja, Kiai Agung Gede Kesiman bergelar I Gusti Ngurah Gede Kesiman yang kemudian berkuasa dari tahun 1817 sampai dengan tahun 1865. Dengan diangkatnya I Gusti Ngurah Gede Kesiman menjadi wali raja, maka sejak itulah Kerajaan Badung dipimpin oleh 3 kerajaan secara kolektif, yaitu I Gusti Ngurah Gede Kesiman, Raja pertama Puri Agung Kesiman, I Gusti Ngurah Made Pemecutan, Raja Puri Agung Denpasar III, dan Kiai Anglurah Pemecutan 7, Raja Puri Agung Pemecutan. Akan tetapi, karena sejak pelantikannya, jabatan wali raja tidak ditentukan batas waktunya. Dengan begitu, I Gusti Ngurah Gede Kesiman merasa jabatan yang diberikan itu berlanjut selama beliau masih hidup dan mampu mengendalikan pemerintahan di Badung. Sehingga posisinya sebagai wali raja tetap beliau pertahankan. Itu terlihat ketika Raja Denpasar ketiga I Gusti Made Ngurah Pemecutan tahun 1829 meninggal, dan setelah diganti oleh putra mahkotanya I Gusti Gede Ngurah Pemecutan dengan gelar I Gusti Gede Ngurah Denpasar sebagai Raja Denpasar IV yang berkuasa dari tahun 1829 sampai dengan tahun 1848. Posisi wali raja tetap dipegang oleh I Gusti Ngurah Gede Kesiman. Begitu pula setelah Kiai Anglurah Pemecutan 7 wafat tahun 1830 dan digantikan oleh Kiai Agung Gede Oko dengan gelar Kiai Anglurah Pemecutan 8 yang berkuasa dari tahun 1830 sampai dengan tahun 1854. Jabatan wali raja pun tetap dipegang oleh I Gusti Ngurah Gede Kesiman. Pada masa pemerintahannya,
pada masa pemerintahan Raja Denpasar keempat, perkembangan perdagangan di Kuta semakin ramai. Perkembangan perdagangan di Kuta itu terjadi setelah Mat Leng, seorang pedagang Denmark, tahun 1839 diberi kepercayaan oleh Raja Badung sebagai sah bandar di pelabuhan Kuta. Berkembangnya perdagangan di Kuta, Kerajaan Badung kemudian pada tanggal 1 Agustus 1839 mengizinkan sebuah perusahaan dagang Belanda, yaitu The Nederland Handel Maatschappij NHM, membuka kantornya di Kuta. 2 tahun kemudian, pada tanggal 20 Juli 1841, timbullah permasalahan. Akibat karamnya sebuah kapal dagang Belanda bernama Overijssel. Kapal itu karam di dekat Pulau Serangan karena salah navigasi dari nakodanya, Kapten Geblom. Setelah semua penumpang dapat diselamatkan, Wali Raja Badung, I Gusti Ngurah Gede Kesiman, melalui surat kepada nakoda Kapten Geblom melarang kapten kapal dan awak kapalnya naik ke kapal dan menyelamatkan barang-barangnya. Kapten Geblom kemudian menyampaikan surat keberatan atas perampasan dan perusakan kapal dagang Overijssel. Kapten Geblom ketika itu tidak mengetahui bahwa yang dilakukan Kerajaan Badung itu bukan perampasan, melainkan pelaksanaan hukum adat yang berlaku di semua kerajaan di Bali, yang disebut hak tawan karang. Tetapi Belanda tetap menganggap hak tawan karang itu sebagai tindakan perampokan dan pembajakan yang harus dihapuskan. Karamnya kapal Overijssel itulah yang kemudian menjadi alasan pemerintah Belanda melakukan kebijakan politik baru dalam upayanya menguasai Bali, khususnya Kerajaan Badung. Upaya pemerintah Belanda itu kemudian berhasil ketika Komisaris Pemerintah Belanda Hukus Kopman pada tanggal 30 Juli 1841 berhasil melakukan penandatanganan kontrak yang dilakukan antara pemerintah Hindia Belanda dengan I Gusti Gede Ngurah Kesiman. Perjanjian itu diketahui oleh Idewo Agung Raja Kelungkung, yang secara politik isi kontrak itu menempatkan Kerajaan Badung di bawah kekuasaan pemerintah Hindia Belanda. Setahun kemudian, pada tanggal 28 November 1842, Komisaris Pemerintah Hukus Kopman berhasil kembali mengadakan kontrak perjanjian penandatanganan yang kedua dengan I Gusti Ngurah Gede Kesiman, yang dalam perjanjian itu juga telah disepakati oleh Raja Puri Agung Denpasar IV, I Gusti Gede Ngurah Pemecutan, yang bergelar I Gusti Ngurah Gede Denpasar, dan Raja Puri Pemecutan Kiai Anglurah Pemecutan VII. Dalam perjanjian kedua itu, ketiga raja di Kerajaan Badung itu menyetujui penghapusan hak tawan karang. Selanjutnya, setelah selama 30 tahun I Gusti Ngurah Gede Kesiman memegang jabatan sebagai Wali Raja Kerajaan Badung, putra mahkota
Puri Agung Denpasar sudah dewasa. Seharusnya pada saat itu kendali pemerintahan dikembalikan ke Puri Agung Denpasar. Akan tetapi karena jabatan sebagai wali raja itu tidak diserahkan kembali ke Puri Agung Denpasar, keadaan itu kemudian menimbulkan ketegangan antara Puri Kesiman dengan Puri Agung Denpasar. Ketika itulah seorang putra angkat Raja Denpasar dari Puri Titih Kelodan yang bernama Anak Agung Gede Oko menantang I Gusti Ngurah Gede Kesiman untuk melakukan perang tanding. Akibat terjadinya perang tanding itu mengakibatkan Anak Agung Gede Oke gugur. Setelah kejadian itu, jabatan wali raja tetap dipegang oleh I Gusti Ngurah Gede Kesiman. Begitu pula setelah I Gusti Gede Ngurah Pemecutan, Raja Denpasar IV wafat tahun 1848 dan diganti oleh putra mahkotanya I Gusti Alit Ngurah Pemecutan menjadi Raja Denpasar V. Jabatan wali raja pun tetap dipegang oleh I Gusti Ngurah Gede Kesiman. Selanjutnya pada tahun 1849 setelah terjadinya Perang Jageraga, Perang Karangasem, dan Perang Kusambe, pemerintah Hindia Belanda yang diwakili oleh Mat Leng, seorang pedagang dari Denmark, pada tahun 1849 kembali berhasil mengadakan kontrak perjanjian yang tidak saja ditandatangani oleh I Gusti Ngurah Gede Kesiman dari Kerajaan Badung, juga ditandatangani oleh raja-raja lainnya di Bali seperti Raja Klungkung, Gianyar, Tabanan, dan Raja Karangasem. Kontrak itu diantaranya berisi penegasan kedaulatan pemerintah Hindia Belanda atas Pulau Bali dan penghapusan hak tawan karang. Selanjutnya, Mat Leng sebagai wakil pemerintah Hindia Belanda di Bali pada tanggal 31 Maret 1855, kedudukannya diganti oleh Blumen Wanders, seorang pamong praja Belanda yang berkedudukan di Singaraja. Selanjutnya, campur tangan Belanda menjadi semakin luas di Bali, yang mengakibatkan kemerosotan baik dalam bidang politik maupun ekonomi. Pada masa itu, jabatan wali raja di Kerajaan Badung masih dipegang oleh Kiai Agung Gede Kesiman yang bergelar I Gusti Ngurah Gede Kesiman. Kekuasaannya baru berakhir setelah beliau wafat tahun 1865. I Gusti Ngurah Gede Kesiman kedudukannya kemudian diganti oleh putranya yang bernama I Gusti Ngurah Ketut. Akan tetapi I Gusti Ngurah Ketut jabatannya tidak lagi sebagai wali raja Kerajaan Badung, tetapi ditempatkan sebagai mance, sebagai pembantu Raja Denpasar. Kedudukan kekuasaan Kerajaan Badung pun kembali kepada Raja Denpasar kelima, I Gusti Alit Ngurah Pemecutan, yang telah berkuasa dari tahun 1848 dan berkuasa sampai dengan tahun 1902. Itulah cerita mengenai berkuasanya Kiai Agung Gede Kesiman di Badung. Cerita itu
saya olah dari berbagai sumber, di antaranya dari buku Perjalanan Arya Damar dan Arya Kenceng di Bali, yang ditulis oleh tim sejarah Yayasan Kerti Budaya, yang penulis utamanya Drs AAN Putra Dharma Nuraga. Semoga ada manfaatnya. Apabila ada penyampaian yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan menghaturkan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Terima kasih.